Selamat siang, Pak. Selamat siang juga. Rupanya ada yang perlu dibicarakan dengan serius, sehingga Bapak datang dengan tergesa-gesa pada siang hari ini. Oke, begini Pak. Jadi waktu rapat kemarin, saya sebenarnya eh, kecewa. Ya. Alasan saya kecewa, Pak, karena saya ingin menyampaikan sesuatu terkait dengan keputusan rapat, tetapi saya ini gelisah. Kemudian kadang saya takut menghadapi eh, teman-teman atau guru yang saya anggap tahu banyak. Kemudian saya juga terkadang canggung ketika saya berbicara dengan lawan jenis. Oleh karena itu, saya datang pada kesempatan ini ingin membagikan tentang pengalaman saya kepada Bapak. Kalau saya simpulkan bahwa Bapak cenderung diam dan menghindari konflik, terutama ketika berhadapan dengan orang yang dianggap lebih berkuasa atau teman perempuan yang sulit diajak untuk berdiskusi. Keengganan Bapak untuk menyampaikan pendapat berakar dari rasa takut ditolak, keinginan untuk menjaga hubungan baik, dan mungkin juga kelelahan karena pendapat Anda tidak dihargai. Oke, tujuan saya datang ke sini, Pak. Saya ingin supaya saya ini lebih berani untuk menyampaikan pendapat saya, baik kepada atasan maupun kepada rekan-rekan guru, terutama rekan guru lawan jenis. Sehingga Oh, ke depan saya leluasa untuk menyampaikan eh, ide atau gagasan saya. lalu apa yang ingin Anda dapatkan atau harapkan? Seperti itu tadi Pak. Oh, ya. Jadi yang ingin saya dapatkan ke depan supaya saya ini memiliki apa namanya tekad supaya saya bisa berbagi ide saya kepada lawan jenis atau kepada pimpinan saya atau teman-teman guru yang saya anggap itu ya punya pengalaman lebih. Wah, luar biasa. Tujuan yang sangat baik ya. Bapak dengan memiliki keberanian untuk bersuara, Bapak akan merasa lebih percaya diri dan hubungan Anda dengan orang lain pun akan menjadi lebih sehat. Lantas, mengapa Bapak tidak melakukannya? Saya takut Pak. Saya takut dianggap sok atau saya takut hubungan saya dengan yang bersangkutan terputus. Dari itu makanya saya ragu untuk menyampaikan ide atau pendapat saya kepada. Apa yang membuat Bapak merasa malas berdebat dengan teman perempuan Anda? Pernah begini, Pak, waktu itu saya pernah menyampaikan pendapat saya kepada guru senior. Lalu kemudian dalam perjalanannya ternyata apa yang saya sampaikan itu jadi tidak sesuai dengan rambu-rambu yang ada. Oleh itu reaksinya beliau waktu itu dia melihat saya dengan sinisnya. Makanya dari situ saya takut sekali untuk menyampaikan pendapat saya. Oke. Takut jangan sampai pendapat saya ini eh, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Oke. lawan Oke. bicara. Jadi pemahaman Bapak sangat baik. Ketakutan-ketakutan ini wajar, namun kita bisa belajar untuk mengatasinya. Mungkin Bapak bisa mencoba untuk mengidentifikasi situasi spesifik yang membuat Bapak merasa paling tidak nyaman. Iya, jadi sampai sekarang saya masih trauma dengan kejadian itu, Pak. Sehingga untuk sementara
saya masih menganggap senior atau guru, teman-teman guru yang hebat itu ya luar biasa. Sehingga ketika mereka salah, saya canggung untuk menyampaikan pendapat saya atau saya takut mengatakan bahwa ya mungkin itu keliru. Ya, ya. Terus bagaimana perasaan Bapak setelah memilih untuk diam dalam situasi tertentu? Jujur saja, saya merasa ya aman-aman saja, Pak. Ya, dan berharap, saya hanya berharap saja yang bersangkutan bisa mengetahui dengan sendirinya apa kesalahannya. Jadi untuk saya menyampaikan, ya saya takut dan merasa Oke. canggung. Apa yang akan Bapak katakan pada diri sendiri untuk bisa mengatasi rasa takut atau khawatir itu? Sepertinya saya masih trauma dengan kejadian itu. Saya hanya berharap yang bersangkutan itu bisa mengetahui sendiri kira-kira apa kesalahannya. Oke. Terus siapa yang menurut Bapak bisa menjadi role model yang Bapak gunakan dalam hal asestivitasnya? Untuk sementara, kebetulan ada salah satu teman saya yang saat ini selalu mendampingi saya, sehingga eh, saya berkomitmen supaya nanti apa yang menjadi kendala dalam diri saya bisa berbagi bersama beliau. Ya, terus bagaimana Bapak akan mengelola emosi Bapak jika pendapat Bapak itu tidak diterima? Ya, yang pertama yang saya lakukan adalah saya harus fokus dengan diri saya. Jadi saya harus bisa mampu memanage diri dan mengeluarkan statement. Ya mungkin saja statement yang saya berikan selama ini salah oleh lawan bicara. Sehingga untuk kesempatan selanjutnya saya mencoba untuk mengeluarkan statement ya dengan didahului dengan kata-kata ya saya merasa bahwa atau menurut pendapat saya seperti ini. Ya. Lalu kemudian saya harus melakukan latihan pernapasan. Dengan latihan pernapasan saya bisa mengelola emosi saya. Kira-kira kapan waktu yang tepat untuk Bapak mulai mencobanya? Ya, saya mulai melakukan ini tentu dari hal-hal yang sederhana dulu. Dari lingkup kecil, satu, dua, tiga orang, ya saya coba masuk bersama mereka, lalu kemudian perlahan-lahan, ya kalau misalnya itu diterima oleh mereka, saya bisa masuk ke ruang lingkup yang agak besar. Oke. Terus kira-kira kapan waktu yang tepat untuk Bapak mulai mencobanya? Eh, untuk kedepannya ini, saya punya komitmen supaya saya bisa eh, merencanakan ini dan melaksanakannya seperti yang saya katakan tadi, mulai dari lingkup kecil, lalu dilanjutkan kepada lingkup yang jumlahnya banyak orang. Oh, luar biasa. Rencana yang sangat baik. Eh, Menurut saya Bapak bisa mulai dengan membuat daftar kecil sesuai dengan yang Bapak latih. Kemudian misalnya hari ini Bapak akan mencoba menyampaikan pendapat pada saat rapat kecil di kantor. Terus bagaimana menurut Bapak, bagaimana melakukan hal ini agar bisa berhasil? Ya, tentunya supaya sesuatu itu bisa berhasil perlu ada komitmen Ya. dari dalam diri. Jadi tidak sekedar sampai kepada komitmen saja. Saya berencana kalau saya sudah berkomitmen, saya akan melakukannya. Mulai dari lingkup kecil, lalu berkembang ke skala yang lebih besar. Jadi Oke. tentu saya juga harus dapat dukungan uh, dari rekan-rekan semua, dari teman yang saya ajak berbicara, mungkin pada saat di forum yang resmi
Nah, saya membutuhkan dukungan moral, sehingga apa yang saya katakan itu ya lebih menguatkan eh, apa namanya identitas saya. Oke, sangat bagus. Ingat, perubahan itu membutuhkan waktu. Jangan terlalu keras pada diri sendiri jika Bapak belum bisa berhasil pada percobaan pertama. Lakukan secara terus-menerus ya Pak ya. Oke, saya menyampaikan terima kasih atas Sama-sama, masukan dari Bapak. sama-sama. Ya, jadi ini sangat menguatkan saya Ya, sehingga kedepannya saya bisa berubah. ya Terima Pak. kasih banyak, Pak. Oke, selamat siang Bapak. Yo, selamat siang.